Jadi kalau misalkan Anda sekarang baru banget terjun dalam dunia bisnis online, memang tantangannya adalah menentukan step by step-nya tuh kayak apa gitu ya. Karena kalau misalkan salah langkah, maka nanti bisa jadi bahaya. Apa bahayanya? Ya bahayanya produknya nanti nggak laku ya. Terus bisnisnya bisa tutup, bangkrut, dan ujung-ujungnya nanti kita yang mumet gitu. Nah maka penting buat Anda mengetahui nih ya, apa sih step by step-nya, apa sih kuncian-kuncian penting agar nanti pada saat Anda mulai bisnis online itu bisa laris manis gak karuan. Sehingga produk yang dijual itu bisa minat dengan apa yang Anda jual ya. Apa aja yang langkahnya? Pertama, yang harus Anda perhatikan kalau memang Anda pengen bisnis online itu bisa sukses, yang pertama adalah riset. Jadi beda dengan bisnis kita pada umumnya, mungkin bagi Anda yang sebelumnya bisnis konvensional, ya saya hobinya makan gitu ya, saya hobinya adalah ngopi, akhirnya bisnis kopi, saya hobinya makan, bisnis makanan, saya hobinya ngajar, bisnis bimbel, saya hobinya misalkan bikin video, maka bikin video misalkan, apapun itu. Biasanya orang lain mulai bisnis berdasarkan hobi dia masing-masing, atau orang lain biasa menjadikan sebagai passion. Apa yang menjadi passionnya itu akhirnya dibisniskan. Tapi ingat, buat bisnis online, passion bisa jadi itu menjadi bumerang buat kita. Misal Anda sekarang bikin sesuatu yang katakanlah ya cuma ego Anda aja. Kalau bahasa kita namanya egosentris. Ya udahlah, gue bisnis ini aja misalkan. Tapi orang nggak nyari. Apa yang terjadi pada saat Anda promosi di Instagram, di Facebook, di YouTube, dimanapun itu, kok nggak ada yang nyaut ya? Iyalah, lu jualan produk yang orang lain nggak mau beli gitu. Maka penting buat Anda pertama sekali lagi melakukan riset. Bagaimana cara melakukan riset? Itu menjadi pertanyaan besar. Cara termudahnya adalah pertama adalah Anda lihat kompetitor ya. Anda coba cek bisnis yang serupa dengan Anda itu apa, brandnya apa. Contoh pada saat saya meriset sebuah produk, katakanlah waktu itu saya produknya itu adalah Sang Dewa keripik pisang. Apa sih brand-brand keripik pisang yang sudah ada? Apa namanya? Apa mereknya? Di mana dia jualan? Gimana dia jualan? Beda antara di mana dan gimana ya. Di mana adalah berarti media promosinya, gimana adalah cara dia narik promosinya kayak apa? Pakai diskon kah, bundling kah, pakai endorse kah, dan segala macam. Oke, dicek lagi, apalagi selain tempatnya, selain gimananya, cek juga diferensiasi dia dengan produk sejenis apa. Itu yang pertama. Cara paling mudah adalah dengan cara ngecek kompetitor ya. Apalagi yang bisa dilakukan. Cara yang kedua adalah bisa Anda cek dari Google Trend ya, dari riset beneran gitu kan. Cek buka laptop, searching Google Trend atau misalkan Google Keyword Planner atau misalkan dari YouTube gitu ya yang sedang dicari, atau dari marketplace. Cek tuh yang paling terlaris apa, itu yang bisa Anda jual. Intinya adalah Anda melakukan riset, entah itu dari kompetitor, entah itu dari search engine gitu ya, entah itu dari follower Anda sendiri. Yang ketiga, itu berlaku jika Anda sudah punya followers. Misalkan itu yang saya lakukan. Wah, ini bisnis apa lagi ya? Nanya aja ke follower, Kang, bisnis ini dong. Oke, yang ternyata yang minat banyak. Ya udah, kita buka aja gitu. Kalau misalkan Anda belum punya follower, maka dua tadi bisa Anda lakukan, riset by kompetitor, dari kompetitor, atau yang kedua adalah riset dari search engine yang ada di YouTube, di Facebook, ataupun di Google. Itu yang pertama. Jadi lakukan riset sebelum Anda mulai bisnis online. Yang kedua adalah setelah Anda melakukan riset, Anda tentukan produknya ya. Pilih produknya yang memang berdasarkan hasil riset tadi. Kalau misalkan ternyata yang dijual adalah fashion, misalkan fashion yang seperti apa. Kalau misalkan yang dijual adalah produk mainan yang seperti apa. Pokoknya intinya adalah siapkan produk yang orang lain tadi cari. Jangan bikin produk, jangan mencari produk ya yang orang lain nggak cari. Ingat, produk di sini Anda tidak harus bikin sendiri loh. Anda bisa jadi reseller. Anda jadi reseller orang lain. Wah, minatnya banyak buku itu, ya udah ngambil reseller aja. Wah, kosmetik itu banyak, ya udah ngambil reseller aja. Itu pula yang bisa membuat kita akhirnya terbebas dari namanya risiko besar. Ya, kita gak harus produksi massal banyak, numpuk di gudang, kita nggak bisa jualan. Jadi yang kedua adalah siapkan produk yang market fit. Apa itu market fit? Yang memang sesuai dengan keinginan market berdasarkan hasil riset tadi ya. Jadi yang kedua itu produknya bisa Anda buat sendiri, bisa Anda nyari di orang. Entah itu reselleran, entah itu dropship, bebas. Intinya adalah kuncinya, keywordnya adalah produk yang diinginkan sama orang lain, yang dicari sama orang lain. Setelah yang kedua udah beres, produknya udah siap nih ya. Apa yang perlu Anda lakukan yang ketiga? Yang ketiga adalah lakukan namanya promosi. Ya, nah promosi ini macam-macam. Ya, Anda bisa melakukan di mana nih kira-kira? Apakah produk fashion cocok jual lewat email? Ya, atau misalkan lewat Facebook? Oh enggak, ternyata si benchmark kompetitor tadi itu jualnya di Instagram. Ya udah, Anda jual di Instagram juga. Ya. Kalau misalkan dia jualannya di YouTube, ya jualan di YouTube juga. Kalau misalkan dia jualannya di marketplace, ya jualan di marketplace juga. Intinya adalah pilih media promosi yang akan Anda jadikan sebagai traffic source. Itu yang dimaksud dengan promosi. Ya, promosinya di Facebook, di Instagram, di marketplace, di WhatsApp mungkin, di Telegram, di Line, bebas terserah. Intinya adalah jualan produk di tempat di media yang mana orang lain itu ada di sana.
Oh, mama ngumpulnya di WA misalkan, ya udah di WA aja. Oh, mama ngumpulnya di Facebook, ya udah di Facebook aja. Oh, kalau misalkan profesional ngumpulnya di LinkedIn misalkan, ya udah pakai LinkedIn. Intinya adalah Anda berlaku fleksibel. Sesuaikan pemilihan medianya berdasarkan tempat market ngumpul. Itu yang ketiga. Jadi setelah menentukan produknya mau diapain Kang? Ya promosiin di mana ya, di media yang telah Anda pilih tadi. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Anda tentukan funnelnya. Apa itu funnel Kang? Gampangnya gini, customer journey-nya, apa lagi customer journey? Gimana runutan orang pada saat beli? Apakah Anda mau tarik mereka itu nanti closing di WhatsApp ya, atau misalkan di website, atau misalkan di marketplace? Minimal Anda kebayang nih, oke, bikin landing page halaman website, misalkan promosikan di Instagram, WA-nya langsung diarahkan ke WA, ya monggo. Berarti funnelnya adalah Instagram masuk ke WA, atau misalkan dari Facebook masuk ke website, atau misalkan dari iklan Facebook Ad masuk ke marketplace, bebas. Intinya adalah Anda susun funnelnya, customer journey-nya mau kayak gimana, orang lain kayak apa, pilih funnelnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalau saya marketnya kebanyakan emak-emak dan mereka lebih nyaman transaksi di WhatsApp, maka ya udah kita arahkan ke WA gitu loh, bukan ke marketplace, bukan ke website. Biasanya kalau udah ke landing page atau website, ini mana tombol kliknya, mana pusing kan? Wes pakai WA aja. Ingat, tujuannya adalah meningkatkan konversi. Ya wes lah, yang penting konversi naik, pakai WA aja, misalkan kayak begitu ya. Termasuk juga kalau misalkan Anda punya database banyak, gimana cara manage-nya WA supaya laris manis? Nah itu bisa juga tuh, saya punya tools namanya WBS Pro. Kalau Anda memang pengen mau pakai ya, nanti silakan aja cek pin komennya ataupun di deskripsinya pakai WBS Pro ya. Itu yang keempat. Jadi Anda tentukan namanya funnelnya mau gimana ya. Yang ketiga dari promosinya. Setelah menentukan funnelnya mau kayak apa, yang kelima yang terakhir adalah closingnya kayak apa. Berarti di sini pakai teknik closing. Kalau Anda funnelnya pakai WA, berarti yang diajarin siapa? Adminnya dong, CS-nya dong. Kalau Anda adminnya juga, ya Anda kudu ngerti ilmu teknik closing. Kan kalau misalkan transaksinya di landing page, berarti Anda harus memaksimalkan landing page. Ya, di situ belajar gimana cara landing page-nya supaya scroll down-nya lama, seperti klik beli gitu kan. Itu harus kudu dioptimasi. Penempatan tombol, button, warna, orange itu bisa meningkatkan konversi, konon katanya demikian. Harus Anda riset gitu kan. Intinya begitu tentang yang namanya closing, konversi penjualan lah intinya ya. Kalau misalkan di marketplace gimana ya, Anda berarti kan kudu ngerti tentang rating, testimoni, gimana caranya orang nyari muncul gitu-gitu ya. Nah, 5 poin tadi itu setidaknya menjadi bekal Anda, runutan-runutannya kalau Anda pengen masuk dunia bisnis online.